Selamat malam, selamat datang di sesi wawancara mahasiswa baru Universitas Airlangga. Saya sebagai pembawa acara Zeni Andisa dari Prodi Sosiologi asal dari Mojokerto. Saya bersama 5 narasumber saya. Alangkah lebih baiknya untuk memperkenalkan diri. Waktu dan layar saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizal Mendra Putra dari Prodi Matematika. Saya dari Surabaya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmanda Kolikul dari Prodi Sosiologi asal dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini, asal Prodi Sosiologi dari Bontang, Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Anggulati Fatunisa, mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, asalnya dari Kebumen. Perkenalkan, nama saya Zulfania Dita Herunisa dari Prodi Teknik Lingkungan asal dari Surabaya. Baik, Reza sama Zulfa ini sama-sama dari Surabaya ya. Sebagai orang Surabaya sendiri, gimana perasaan kalian bisa diterima masuk di Universitas Airlangga? Reza, silahkan dijawab. Kalau dari saya sendiri, pastinya ya senang karena Universitas Airlangga merupakan impian saya sejak SMP. Jadi saya sudah memiliki planning untuk masuk ke Universitas Airlangga dan alhamdulillahnya diterima. Baik, terima kasih. Zulfa? Pastinya bersyukur, senang dan juga bangga karena di UNER ini merupakan salah satu universitas yang baik di Indonesia dan juga masuk di UNER ini merupakan keinginan saya sejak kecil. Terima kasih. Saya ini sebagai mahasiswa baru paling jauh jaraknya dari Universitas Airlangga ya. Dari mana Anda tahu banyak informasi tentang Universitas Airlangga? Kalau informasi sebenarnya cukup banyak ya, mulai dari guru BK yang setiap pertemuan menerangkan berbagai macam universitas yang ada di Indonesia, terutama universitas terbaik di Indonesia. Terus untuk mencari Universitas Airlangga di internet sangat mudah karena Universitas Airlangga kan merupakan universitas terbaik begitu di Indonesia, termasuk jajaran universitas terbaik di Indonesia. Itu aja sih. Nah, dari info yang Anda dapat, satu informasi yang membuat Anda tertarik untuk daftar di Universitas Airlangga. Alasan saya yang bikin tertarik, program studi sosiologi di Universitas Airlangga merupakan program studi sosiologi terbaik di Indonesia. Mungkin itu sih yang paling membuat saya sangat tertarik. Berarti prodi sosiologi ya. Di sini yang masuk di prodi sosiologi ada 2, Husaini sama Nova. Untuk Husaini sama Nova, apa aja yang kalian ketahui tentang jurusan ini dan seberapa minat kamu dari prodi ini? Nova mungkin bisa menjawab. Menurut saya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, perilaku, dan perkembangan dalam masyarakat. Dan juga, sosiologi mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Terima kasih. Bisa dilanjut sama Husain? Kalau mengenai pengetahuan saya tentang sosiologi, mungkin hanya sedikit ya pengetahuan saya. Apalagi peralihan dari sosiologi yang di SMA sama di perkuliahan itu sangat jauh berbeda. Jadi tujuan saya mengambil program studi sosiologi untuk mempelajari sosiologi lebih jauh. Dan untuk minat saya sangat-sangat berminat dengan jurusan sosiologi. Makanya saya memilih jurusan sosiologi. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya untuk Nova. Kenapa sih kamu memilih jurusan sosiologi? Sedikit cerita ya. Saya mengenal sosiologi ini dari wali kelas saya SMA. Beliau bernama Bu Dedeh.
Nah, kebetulan beliau mengajar mata pelajaran sosiologi. Di situ saya suka dan tertarik dengan cara penyampaian beliau yang mudah mudah dipahami. Dan serunya lagi, sosiologi membahas tentang interaksi antar manusia yang satu dengan lainnya, di mana saya suka terjun ke dunia masyarakat. Selain jurusan sosiologi, jurusan apa lagi yang kamu minati? Dari dulu sih emang tertariknya di sosiologi karena saya melihat ada potensi saya di jurusan sosiologi ini, yang mana saya suka terjun langsung ke dunia masyarakat dan berkecimpung dengan mereka semua dan melakukan interaksi antar antar satu sama lain baik itu individu maupun dengan kelompok. Dan serunya juga saya di sosiologi ini bisa membantu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Terima Baik, kasih. terima kasih. Terima kasih Nova. Kita beralih ke Reza. Mengingat Universitas Airlangga ini kan universitas favorit ya, banyak yang mau masuk di Universitas Airlangga. Reza, hal apa yang Anda siapkan untuk bisa masuk di Universitas Airlangga? Untuk persiapan, kalau dari saya sendiri ya cukup banyak ya. Seperti dulu waktu SMA, dulu saat SMA saya sering membentuk kelompok belajar dengan teman-teman untuk membahas materi-materi yang ada di UTBK atau SBMPTN. Lalu ya sering ke bimbingan belajar gitu. Jadi ya meminta bimbingan dengan mentor supaya lebih matang lah untuk menghadapi SBMPTN. Mungkin cukup. Oke, berarti belajarnya didampingi dengan mentor ya. Kamu ini prodi matematika. Matematika ini kan banyak orang yang nggak suka sama matematika. Kenapa Anda memilih prodi matematika? Betul sih, kalau dikatakan matematika dibenci oleh banyak orang, tetapi kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya ingin masuk ke teknik, tetapi saya kurang tertarik dengan fisika, maka dari itu saya ingin mempelajari ilmu murni saja, yaitu ilmu murni matematika. Kan di matematika juga fisikanya juga tidak terlalu banyak, mungkin hanya susah di pemrogramannya aja. Mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih Reza. Anggun. Iya, kita beralih ke Anggun ya. Iya, bagaimana? Reputasi UNR yang kamu ketahui itu gimana sih? Sebagaimana tadi yang teman-teman bilang, kalau misalkan Universitas Airlangga itu termasuk salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu masuk 5 besar, kalau tidak salah peringkat 4 setelah ITB, UI, dan Universitas Gadjah Mada. Terlebih lagi di ranah dunia, Universitas Airlangga itu menduduki peringkat 465 kalau tidak salah, termasuk 500 besar. Yang itu merupakan capaian yang baik ya, karena kita tahu universitas yang ada di dunia ini sangatlah banyak. Dan UNAIR itu masuk 500 besar merupakan sebuah prestasi. Tapi terlebih dari itu, saya masuk Universitas Airlangga bukan karena reputasi UNAIR ya. Jadi saya tahu UNAIR itu masuk 500 besar itu setelah ospek universitas kemarin. Saya baru tahu kalau Universitas Airlangga masuk 500 besar universitas terbaik di dunia. Tapi untuk yang universitas terbaik di Indonesia, saya tahu kalau UNAIR itu termasuk 5 besar, karena dilihat-lihat banyak alumni dari UNAIR seperti Ibu Hovifah yang sekarang menjadi gubernur Jawa Timur sendiri, itu merupakan alumni Universitas Airlangga. Jadi reputasi UNAIR menurut saya bisa dibilang cukup bagus untuk universitas negeri di Indonesia. Oke, dengan segudang prestasi dari Universitas Airlangga ya, di luar akademik tertarik ikut organisasi apa?
Oh, pastinya saya kupu ya, yang kuliah pulang. Jadi saya ingin memanfaatkan masa kuliah saya selama 4 tahun ini ya, walaupun nanti mungkin ikut organisasi nggak 4 tahun, saya ingin, kalau tidak salah kalau saya sendiri ingin mengikuti, awalnya mau ikut ikut himpunan ya. Tapi setelah saya kemarin tanya ke Kating, ternyata hima itu wajib. Jadi saya berpikir untuk ikut BEM, tapi dalam ranah fakultas. Terima kasih, Anggun. Kita masih bicara tentang akademik ya. Zulfa ini kan prodi teknik lingkungan nih. Teknik lingkungan itu belajar apa aja ya? Di jurusan teknik lingkungan sendiri itu mempelajari lingkungan dan permasalahannya, kita mencari solusi untuk masalah yang ada, kita memikirkan pencegahan untuk masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Contohnya itu mempelajari pemantauan kualitas air, tanah, dan udara, perencanaan pengelolaan air minum, pengelolaan sampah, sistem pengelolaan buang cair, padat, dan gas, sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sanitasi lingkungan, pengendalian tingkat pencemaran, dan pengelolaan dampak lingkungan. Baik. Banyak ya, Zulfa. Nah, seperti yang kita tahu nih, kita kan belajarnya sekarang kan secara daring ya. Menurut Zulfa, dengan pembelajaran daring, belajar teknik lingkungan jadi tambah gampang atau tambah susah nih? Menurut saya sedikit susah ya, karena kan pembelajaran daring ini kan banyak praktiknya juga ya di teknik lingkungan ini. Jadi ada sedikit terkendala meskipun masih semester awal gitu. Juga kan ada juga kendala-kendala jaringan gitu dalam pelajarannya. Terus dosen itu nggak bisa mengawasi mahasiswa secara langsung gitu selama kelas. Kita semua juga pasti merasakan ya susahnya kuliah daring. Satu pertanyaan untuk kalian semuanya. Kalian punya tokoh inspirasi nggak untuk semangat kuliah ini? Reza, silakan dijawab. Terima kasih kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, saya mengidolakan dari Pak Ganjar ya, Ganjar Pranowo, karena beliau itu menurut saya sosok yang berani untuk mengambil keputusan dan berani beda begitu. Contohnya keputusan yang memasuki mall harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Nah itu beliau berani untuk untuk mengaplikasikan hal yang berbeda di daerahnya. Jadi menurut saya beliau merupakan sosok pemimpin yang baik dan beliau merupakan sosok yang inspiratif. Terima kasih. Selanjutnya Nova. Iya, Anda punya tokoh inspirasi nggak untuk semangat kuliah? punya. Saya sendiri sangat menginspirasi kepada Bu Tri Risma hari ini ya, yang dulunya jadi wali kota Surabaya, sekarang bisa naik jabatan menjadi Menteri Sosial, yang mana saya sangat kagum dengan cara kerja beliau. Beliau ini wanita, tapi beliau mampu mengambil kebijakan yang di luar batas kemampuan seorang wanita gitu. Beliau sangat berani dalam mengambil kebijakan, tak kenal gentar, apapun semua dilalui beliau, dan beliau tidak kenal lelah gitu. Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan Husaini. Kalau tokoh inspirasi bagi saya, mungkin karena saya memiliki hobi sepak bola, mungkin saya mengambil inspirasi dari pemain sepak bola ya. Saya
sangat terinspirasi oleh Zlatan Ibrahimovic karena dia sangat memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, dan juga di usia yang sudah tidak sangat muda dia mampu mempertahankan performanya itu terus konsisten meskipun usianya sudah terbilang tua gitu. Selanjutnya Anggun. Iya, saya sendiri mengidolakan Najwa Shihab. Siapa yang tidak tahu Najwa Shihab kan ya? Jujur, salah satu motivasi saya masuk ilmu komunikasi itu Najwa Shihab. Walaupun Najwa Shihab itu alumni Fakultas Hukum UI, saya visit ilmu komunikasi, tapi saya menginginkan untuk menjadi seperti Mbak Najwa Shihab, yaitu bisa tampil di stasiun TV, kemudian bisa memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia yang mana berani menyuarakan, tidak takut akan hukuman dari pemerintah atau tidak takut dihujat oleh rakyat Indonesia karena menyuarakan pendapatnya dengan jujur. Ya, jadi saya mengidolakan Mbak Najwa Shihab. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Zulfa, silahkan. Tokoh inspiratif saya sendiri adalah Gita Savitri. Dia adalah kreator konten video yang ada di YouTube. Saya mengidolakan Gita karena di kontennya dia tidak hanya bersifat menghibur, tapi juga dapat memberikan informasi yang sangat informatif tentang permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan. Dia juga berani mengungkapkan keputusan yang kemungkinan besar banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat kita ini. Terima kasih. Baik, sesi wawancara kita sudah selesai. Terima kasih untuk 5 narasumber saya. Saya Terima kasih Zenia Nisa. kembali. Terima kasih.